bagaimana dengan mobil yang kompresi rendah menggunakan bahan bakar yang ron tinggi seperti apa? Pertamax turbo gitu. Ya dinaikin kompresinya. Bagaimana cara menaikkan kompresi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel GK Auto, bengkel kesayangan kita di Yogyakarta. Bersama ada Mas Mahfud yang akan bercerita kepada kita banyak hal yang akan menambah pengetahuan kita terhadap otomotif. Nah, Sobat Apedia, ada yang menarik yang akan kita bahas karena kemarin ada konten kita yang berhubungan dengan konten yang sekarang ini. Apa itu? Nah, ini dia. Mas Mahfud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas Sobat Apedia dimanapun Anda berada ya. Iya, tahun 2025 Mas Mahfud ya? Ya tahun 2025. Resolusinya apa nih? Resolusinya, ayo kita improve lebih baik, pelayanan lebih bagus, dan tingkat skill teknisi segala macam kita perbarui semua. Baik. Ayo, resolusinya sudah jelas, rame-rame ke GK Auto. Siap. Baik, Mas Mahfud, gini Mas Mahfud. Kemarin kan konten udah dibahas oleh Mas Tri. Iya. Tapi sepotong. Sepotongnya itu tapi unik. Apa nih, kue sepotong atau gelap? Nah, jadi beliau itu ngebahas tentang awalnya itu sebenarnya ngebahas gurah mesin. Oh, gurah mesin. Ya. Nah, melebar ke masalah ini penggunaan bahan bakar yang tidak spek di mesin. Di mesin. Yang ada kan kalau sekarang kan ininya tinggi ronnya tinggi untuk mobil yang kompresi tinggi kayak gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan mobil yang kompresi rendah menggunakan bahan bakar yang ron tinggi? Kalau kita buat kata umumnya adalah bagaimana mobil tua mesin bensin menggunakan ron tinggi seperti Pertamax turbo gitu kan ya. Siap. Nah, ini gimana Mas Mahfud, gimana Mas Mahfud nih? Oke. Pertanyaannya menarik ya dari Sobat Apedia ya. Ini apakah ngaruhnya ya, ibaratnya berarti kalau istilahnya oil dilution ya kalau salah. Oh, oil dilution. Ya kalau intinya sih, kalau bahasa umumnya familiarnya intinya ya banyak sisa bahan bakar yang nggak terbakar di ruang bakar, jadi bisa kecampur sama oil film, jadi lapisan oli. Ya kalau terlalu banyak nanti kan resikonya dari kekentalan, viskositas, daya pelumasan oli dan kawan-kawan, intinya itu. Oke. Itu gambaran umum ya? Gambaran umum. Oke, kita mulai detilkan. Oke. Jadi efeknya sebenarnya untuk mobil-mobil lama dengan pakai bahan bakar yang bagus ya, contohnya paling simpel ya, mungkin di daerah sini Gunung Kidul itu masih banyak pecinta mobil klasik, mobil juta umat, dan emang bandel itu kayak Kijang 7K injeksi gitu, kompresinya rendah. Sebenarnya ya pasti ada efeknya, ya kurang maksimal dari tenaga pasti, karena kalau untuk Kijang sendiri kompresinya rendah, dikasih bahan bakar bagus, emang bahan bakarnya bagus, cuman kurang rekomendasi mesinnya biasanya agak panas, tenaga pun juga nggak keluar, nah gitu. Karena sampai tenaga nggak keluar, nggak maksimal lah maksudnya. Nggak maksimal, ya kurang, karena nanti panas itu dia masuknya di knalpot, bahan bakarnya tadi kena knalpot ikut semi terbakar ya ibaratnya gitu. Jadi terbakarnya nggak langsung di ruang bakar, jadi masih ada sisa kebuang knalpot baru terbakar. Jadi nggak optimum pembakaran itu di ruang bakar. Untuk nendang ini nggak maksimal gitu ya. Udah kebuang. Ya, gitu. Jadi ya dilemanya ke sana. Ya kalau dengan regulasi pemerintah sekarang harus ngikutin Euro misalnya, Euro emisi gas buang segala macam. Ya, kalau pemilik kendaraan atau Sobat AHP dia punya mobil klasik segala macam, opsinya tinggal dua. Mau nggak mau ya terima resiko seperti itu. Yang kedua, disesuaikan spek ya dinaikin kompresinya. Bagaimana cara menaikkan kompresi? Nah bisa itu? Bisa, naikin kompresi sekarang kayaknya bukan hal yang waktu dulu tahun-tahun di bawah tahun 2000 ya. Itu ibaratnya kalau untuk naikin kompresi kayak susah segala macam, bengkel bubut pun juga nggak bisa ngerjain, sekarang udah bisa. Jadi itu ya tinggal setting untuk ruang bakarnya aja biar sesuai dengan speknya, dengan bahan bakar Pertamax misal, biar ketemu. Misal bengkel Pertamax itu antara 10 sampai 10,5 ya, gitu. 10,5 ya, 11 gitu ya. Nah, udah masuk untuk Pertamax. Oh, udah masuknya di 10,5 ya. Itu ya jangan terlalu tinggi. Soalnya terlalu tinggi juga mesin juga cepat panas. Tenaga emang tercapai, tapi juga harus diwaspadai dengan mobil tahun segitu.
dia tingkat kerapatan atau presisinya itu berbeda dengan mobil tahun-tahun baru ya. Jadi resiko kausan dari tingkat clearance-nya itu emang besar, beda sama mobil baru. Jadi emang dari tahun-tahun segitu itu jarang untuk spare part dari setting pabrik clearnya serapat dengan mobil tahun-tahun baru itu. Memang standarnya seperti itu? Iya. Dari pabrikan Tempo dulu? Contoh kayak Kijang pun kita ngomongin standar ya. Iya. Itu tahun berapa, misal 5 tahun itu ada resiko gampang ngebul itu ring olinya. Ring oli suka nguncup misal gitu. Memang ya ciri karakter untuk mobil-mobil tahun-tahun segitu itu nggak bisa rapat sekarang, makanya mobil-mobil dulu itu kekentalan olinya 15 W50. Oh iya betul masih ada tuh dulu 15 ya gitu kan. Nah, sekarang mobil sekarang masa iya segitu, kadang sampai 0 W20 LCGC ya gitu kan. Ya otomatis ya beda tingkat kerapatan segala macam, daya pelumasi pasti beda. Mobil-mobil dulu dikasih oli yang misal yang baru bisa nggak, ya bisa kemeracak tapi karena celahnya terlalu besar gitu dibanding. Terus mobil baru dikasih oli yang model lama ya bisa tapi berat masih karena terlalu kental kayak gitu. Jadi ya syaratnya ya sesuai speknya lah. Yang penting kalau saya bisa sebagai informasi ke sobat Apidia, diusahakan itu sesuai speknya lah. Ya enggak, ya meleset-meleset dikit ya nggak apa-apa lah, namanya juga kondisi mungkin, atau emang aku sukanya emang versi standaran. Misalnya contoh pecinta Kijang itu pengennya standar semua, ya resiko ya wes. Jadi kan sobat Apidia sudah tahu resiko baik buruknya kan. Gitu. Baik Mas Mahfud, kan kalau yang mobil-mobil Tempo dulu kan ada yang 8 kompresi ya, 8 poin berapa gitu ya. Nah kan beriring teknologi dan tahun maju ke depan makin muda, naikkan ya kompresinya ya. Dari 9 ya, 10 gitu ya. Mendekati sekarang kan udah 11 ya, hampir ya. Ada 11. Nah, jadi pertanyaannya, kalau 8 tadi kan dipakaikan dengan yang RON 95 sudah agak ini ya, udah agak berlebihan mungkin ya. Berlebihan. Nah, kalau yang mendekati itu masih normal untuk memakai 95 di berapa RON-nya, Mas? Kompresi 9.5 sudah mendekati 10. Itu sudah nggak perlu disetting lagi untuk memakai Pertamax. Pertamax turbo. Turbo. Sudah nggak bisa sih, Pak. Sudah bisa ya. Udah mendingan daripada yang masih kompresi 8 ya. Udah 8 itu terlalu jauh ya. Jadi nggak bisa kalau untuk di situ. Ya bisa bisa tadi, hidup tapi bisa ya, gitu ya. Ya tadi plus minusnya udah saya sampaikan di awal-awal tadi ya, aja bisa. Cuman ya sayang aja, tapi kalau kepepet juga nggak apa-apa. Oh, kepepet masih bisa hidup lah ya. Baik. Nah, berarti kalau kita menggunakan mobil, kan kalau sekarang nih Mas, mobil yang banyak beredar itu berapa sih kompresinya yang datang ke bengkel? Rata-rata? Rata-rata mobil sekarang itu pasti udah di atas 10 ya. Di atas 10? Apalagi dengan, kalau saya amati itu sejak mobil itu sudah beralih dari blok mesinnya dari yang dulu besi ke aluminium. Itu sudah pasti kompresinya dibikin tinggi. Kan ngejar, mungkin karena Euro pasti dia ada standar kayak ya? Untuk bobot mesin, gas buang segala macam, kompresi segala macam sudah mungkin regulasinya udah ditentuin atau gimana kurang tahu. Jadi efisiensi lah ya. Efisiensi, tapi kalau saya amatin emang dari mesin-mesin yang sudah blok silindernya itu udah aluminium, itu udah kompresinya udah tinggi semua dan itu udah siap running. Kalau istilahnya dulu mobil-mobil lama itu sebelum dipakai dirayain dulu, dipanasi dulu. Saya kan dulu bapak-bapak dulu panasi dulu, jangan langsung dibawa jalan, dirayain dulu istilahnya gitulah. Sekarang kayaknya udah nggak sabar ya? Kayak sekarang udah langsung cekreng langsung pakai karena emang udah panas juga ya. Cepet panas, udah capai temperaturnya kayak gitu kan, karena bloknya dari aluminium jadi cepet panas ya itu. Baik. Bisa. Nah, kalau untuk tadi mobil yang sudah pakai menggunakan mesin bahan bakunya adalah aluminium, berarti kan kompresi udah tinggi. Nah, dia memakai Pertamax pun meskipun dia sudah hanya 9,1 untuk ini untuk kompresinya tidak sampai 10, tidak sampai 11. Itu tidak menjadi sebuah masalah meski dia hanya menggunakan Pertamax turbo gitu. Ya kalau enggak ya di 10, Pak. Oh, di 10 dulu 10. Ya. Jangan di bawah 10 lah. Kalau titik amannya di 10 lah. Tapi kalau Pertamax nggak masalah ya? Kan Pertamax cuma masih bisa 92 ya. 92. Oke.
Tapi enaknya emang keluarnya di 10 lah kalau untuk 10 ya. 10. Kalau di berapa ya X-Trail itu X-Trail yang berapa? T30 itu 99 ya? 9,5? hampir mendekati 10. Oh, mendekati 10 ya? 9,8 ya? Oh. Ya rata-rata di kadang 9,5. 9,5. 10. Kalau masih bagus itu kadang ya hampir mendekati 10. Tapi itu standar ya? Standar. Tapi kompresinya kan tinggi. Oh. Enaknya sekitar 9,5 sampai 10 lah, itu mendekati 10 itu udah masuk lah untuk kelasnya Pertamax lah ya. Pertamax itu udah bagus. Ibaratnya kalau 10 itu resiko masih agak ngelitik-ngelitik sih kayak gitu. Tergantung CC sih. Kalau CC-nya semakin besar, enaknya sekitar 9,5 lah, 9,11. Oke. Baik, Mas Mahfud. Saya pernah membaca tulisan seperti ini. Solusi untuk mobil tua yang kompresinya rendah menggunakan BBM yang RON tinggi itu menggeser titik pengapian, timing. Ya. Nah, itu gimana? Benarkah? Ya bisa sih, bisa jadi. Tapi intinya kan itu nanti untuk di beberapa RPM aja yang tenaganya bisa maksimal. Karena masih manual ya? Ya. Karena kan mobil sudah CVT ya? VVTi? VVTi. Kalau kayak gitu mobil-mobil yang sudah ada VVTi nggak mungkin kan dia kompresinya rendah. Oh iya, pasti tinggi ya? Sudah tinggi. Karena dia tujuannya kayak gitu, buat naikin kompresi dengan durasi pembukaan katupnya kan dirubah, biar bisa daya hisapnya juga besar. Betul. Nah, kalau mobil lama kan nggak ada kayak gitu. Manual. Masih model lama. Stop dulu, berhenti gitu ya, dibuka. Kompresinya masih ngikutin rantai-rantai yang rigid banget, jadi nggak ada advance untuk pembukaan klep ya, masih standar. Jadi sesuai profil dari camnya. Jadi ya tetap segitu. Jadi di RPM tertentu dia tercapai, RPM tinggi atau rendah dia nggak tercapai. Biasanya sih kalau di itu yang enaknya di RPM bawah sih. Oh, di bawah. Ya kalau untuk logikanya mungkin bahan bakar itu kalau posisi standarnya misal di durasi optimal pembakarannya di ruang bakar misal 0,1 detik misalnya ya gitu. Tapi dengan bahan bakar yang bagus itu bisa, emang posisinya bahan bakar itu cepat terbakar. Tapi kan volumenya banyak, waktunya itu kan jadi nggak bisa langsung habis dengan kompresinya rendah, jadi nggak cepet optimum terbakar habis gitu, walaupun sebenarnya masih terlalu basah lah ibaratnya. Masih gitu. basah itu? Kurang begitu panas lah dengan kompresinya. Tujuannya kan kompresi itu biar ketemu titik optimum pembakaran sama ada percikan api. Betul. Nah, kompresinya rendah berarti optimum pembakarannya nggak tercapai, tapi piston udah ke bawah lagi. Jadi kan nggak tercapai, makanya terus jadi istilahnya oil dilution tadi, terus tenaganya juga nggak maksimal. Kalau pengen dimaksimalin ya itu tadi salah satunya digeser untuk timingnya dimajuin biar ngejar durasi optimum pembakaran tadi misal begini ya. Tapi untuk di high RPM kan nggak ngejar juga, terlalu instan kan, terlalu cepat segala macam pasti nggak ngejar. Iya. Baik. Ya cuman untuk opsi di jalan-jalan pendek ya. Iya, jalan-jalan rendah jalan-jalan kota mungkin ya. Mungkin mobil-mobil tua itu aku nggak butuh digeber-geber kenceng kok, soalnya mobilnya udah tua, tahu kondisi ya wis nggak apa-apa diakalin. Ya wis cukup lah di advance dimajuin dikit, karena juga mobil tua paling RPM-nya kecapainya berapa sih, paling 3.000 misal maksimal. Mau jalan-jalan aja ya wis nggak apa-apa, ya, biar opsi simple ya. Baik. Nah, Mas Mahfud, kalau kita berbicara tentang masalah oil dilution, berarti kita bisa melihatnya dari ini ya, dari busi berarti? Bisa. Businya basah, hitam, kayak terlalu boros lah. Gitu. Sebenarnya kalau paling simpelnya ya intinya businya keborosan lah itu. Gitu. Keborosan ya. Tapi kok spek standar semua, nggak kenapa-napa, tapi ya karena bahan bakarnya tadi. Nah, iya. Bukan mesinnya ya. Bukan mesinnya. Mesinnya normal. Bahan bakarmu butuh tekanan tinggi gitu ya. Tapi kompresinya rendah ya gitu. Salah satunya dilihat dari businya tadi hitam, pasti itu masalahnya gitu. Baik, terima kasih Mas Mahfud, Sobat Rapedia sudah bisa dijelaskan kenapa mobil tua memakai RON yang lebih tinggi daripada RON biasa-biasa ya. Itu tidak baik. Tidak baik. Nah, tetap bisa jalan, tapi efeknya gas buang juga kotor ya, nggak terlalu. Gas buang biasanya agak pedes biasanya. Oh, ada pedes. Agak pedes, kayak mencium bau bensin lah. Oh. Ya kayak
mobil lama itu koyo sik keborosen lah. Iya, banjir itu ya. Kayak banjir. Mesin juga enggak ya enak-enak aja, tapi masih ada sisa di knalpot kayak masih ada bensinnya gitu. Selain itu apakah ngelitik juga muncul? Kalau di mobil-mobil yang mesinnya ron apa kompresi tinggi, ron rendah kan klik. Nah, apa juga ini juga muncul ngelitik? Oh enggak sampai. Enggak sampai. Saya tahu pengalaman saya nggak tahu sobat ABD kalau ada pengalaman itu bisa tambah di komen-komen gitu misal ada ya. Kalau saya sendiri belum nemuin sih sampai kasus gitu. Ya, kebanyakan ya ada timbul bau bensin di knalpot gitu. Terus di area mesin sama di header ke belakang itu panas. Oh, lebih panas. Karena dia itu tadi bahan bakarnya ikut terbakar pelan di header di iya, kebuang itu ya. Kebuang itu. Bukannya dia menekan piston malah kebuang ke sana. Baik, terima kasih Mas Aput. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan ya. Kalau ada pengalaman yang lebih silakan berkomentar di bawah dan kita bisa tanggapi dan mendapatkan ilmu bersama ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Aput. Sama-sama sobat ABD, selamat beraktivitas. Salam.